anak-anak, apa kabar? Kiranya sehat semua ya. Shalom. Di minggu pagi hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Kiranya adik-adik semua sudah siap ya untuk memuji Tuhan. Yang Yuk semangat. anak sekolah minggu kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua duduk yang rapi, kita mau berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menyertai kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar dalam cerita Alkitab, Tuhan memberkati, kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib.
Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Anak-anak, hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Pentakosta adalah peristiwa bagaimana Tuhan menganugerahkan Roh Kudus bagi manusia untuk memampukan mereka menjadi saksi Kristus. Selain itu, Pentakosta juga merupakan penggenapan dari janji yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan kepada murid-murid saat akan naik ke surga. Anak-anak, Roh Kudus diartikan sebagai roh kebenaran yang berasal dari Allah, sendiri yang diam di dalam diri setiap orang percaya. Karena Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya dan menjadi saksi tentang kebenaran Allah dalam setiap tindakan maupun perkataannya. Roh Kudus juga memberikan kemampuan dalam diri setiap orang percaya untuk melakukan kehendak Bapa. Misalnya, orang percaya harus hidup dalam kasih Allah dengan mengasihi sesama, orang tua, kakak, adik, teman, dan semua orang yang kita temui. Dan alam kehidupan orang percaya, tanpa roh, dalam Roh Kudus itu kita bisa melakukannya. Jika tidak ada Roh Kudus, maka kita tidak akan mampu melakukan kehendak Bapa dan menjadi saksi tentang Kristus. Karya Roh Kudus inilah merupakan kekuatan dari Tuhan yang akan bekerja dalam diri kita untuk memampukan kita untuk menyatakan kemuliaan Allah dalam diri kita. Anak-anak, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita karena kita adalah murid-murid Tuhan. Untuk itu, baiklah kita selalu memohon penyertaan Tuhan dalam Roh Kudus dalam setiap doa dan pujian untuk memampukan kita melakukan setiap hal bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa ya anak-anak, selalu datang kepada Tuhan dalam doa agar hidup kita dan semua yang kita lakukan akan selalu diberkati Tuhan. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kembali kita memuji Tuhan.
anak-anak, kita akhiri ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena minggu pagi ini kami telah boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memohon kepadamu segala pergumulan kehidupan kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami. Mari Tuhan berkati, bila orang tua anak-anak sekolah minggu senantiasa boleh Tuhan sertai di dalam pekerjaan, di dalam merawat dan mendidik anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus dan mengenal Kristus lebih lagi. Dan kami berdoa kiranya Tuhan, biarlah di dalam pendidikan anak-anak sekolah minggu dapat melakukan pendidikannya dengan baik dan dapat belajar dengan baik, dengan semangat, dengan sukacita, dan mereka selalu senantiasa Tuhan pelihara kesehatannya, baik keluarga, orang tua maupun anak-anak sekolah minggu. Terpujilah namamu Tuhan, inilah kami, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Ini